Nah teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang kompor induksi atau induction cooker. Nah ini teman-teman kompor induksi saya. Ini tampilan atasnya. Mereknya Elite Cooker. Kompor induksi ini saya beli sekitar 3 tahun yang lalu di Lazada dengan harga sekitar 500-600 ribu rupiah. Ini saya beli untuk jaga-jaga kalau misalkan pas tengah masak kemudian gasnya habis, itu biasanya saya akan menggunakan kompor ini. Kalau berbicara plus minus kompor induksi, untuk plusnya itu mungkin dari sisi penampilan, kemudian dari sisi desain dan seterusnya itu relatif lebih simple, lebih mudah dibersihkan. Kemudian dari sisi keamanan dibandingkan kompor yang berbahan bakar gas atau kompor listrik lainnya, kompor induksi lebih aman karena kompor induksi tidak akan menyala kalau di atasnya itu tidak ada peralatan masak. Kelebihan kompor induksi lainnya itu bisa untuk kita gunakan memasak lebih cepat. Kemudian di sini banyak fitur-fiturnya. Kemudian dari sisi dayanya bisa kita atur. Kita bisa sesuaikan dengan kapasitas listrik yang ada di rumah kita. Kelemahan kompor induksi ini mungkin utamanya adalah tidak semua peralatan masak itu bisa digunakan atau kompatibel dengan kompor induksi. Maksud saya dari sisi bahan, jadi hanya peralatan masak yang berbahan besi, baja, stainless steel seperti itu bisa digunakan, tapi untuk aluminium mungkin ya, kemudian yang keramik itu tidak bisa. Itu tadi dari sisi bahan ya. Dari sisi bentuk peralatan masak juga ada, yaitu kalau kita lihat kan kompor induksi ini bagian atasnya datar, jadi kalau misalkan kita mau pakai wajan yang berbentuk cekung seperti itu kita akan kesulitan, kecuali kalau mungkin ada adaptornya ya. Jadi wajan misalkan dia dari besi tapi bentuknya cekung itu pasti jomplang kan ya. Kelemahannya lagi mungkin kalau dibandingkan dengan kompor gas. Jadi kalau kita masak menggunakan kompor gas, kemudian kita pengen menggunakan api yang paling besar, itu kita tinggal nyalakan saja, tidak ada masalah dengan listrik. Nah, kalau dengan menggunakan kompor induksi itu yang jadi kendala kalau daya di rumah kita tidak terlalu tinggi. Seperti yang saya alami, jadi kalau misalkan saya mau memasak dengan watt yang agak besar, 800 watt ke atas misalnya, itu saya harus mematikan peralatan listrik lainnya yang konsumsi dayanya cukup besar biar tidak jeglek. Kelemahannya lagi, kompor induksi ini agak berisik suaranya. Nah ini seperti teman-teman lihat, ini di sini ada indikator induction cookernya menyala. Ini artinya kompor dalam keadaan standby. Kemudian untuk menyalakan tinggal kita sentuh ini tombol on off-nya di sini. Dan ini tombol-tombol fungsinya ini juga sama, menyalakan fungsi-fungsi ini tinggal disentuh saja. Nah kemudian ini ada tombol plus minus, ini untuk menaikkan daya, menurunkan daya, dan di sini kisarannya itu dari 200 watt sampai 1800 watt. Tentu dengan watt semakin tinggi itu proses memasak jadi akan semakin cepat. Kemudian pilihannya di sini ini ada beberapa, bisa untuk hotpot, stir fry, barbecue, kemudian memasak nasi, bubur gitu ya. Defaultnya ada timernya ini. Nah kemudian bahannya ini dari kaca, termasuk untuk area masaknya sini. Nah yang perlu teman-teman ketahui itu adalah bahwa alat sesuai namanya gitu ya, induction cooker atau kompor induksi ini cara kerjanya itu berdasarkan dengan prinsip elektromagnet, tidak seperti kompor listrik yang atasnya itu dari plat besi, dimana kompornya itu memanaskan plat besinya, kemudian plat besinya menularkan ke alat masak yang kita gunakan. Jadi pada prinsipnya untuk
kompor listrik yang atasnya plat besi itu kita bisa menggunakan bahan alat masak berbahan apa saja. Nah, untuk alat bisa digunakan itu hanya alat-alat masak yang berbahan besi atau baja atau stainless steel, seperti itu bisa kita gunakan. Mudahnya kalau kita cek dengan magnet, itu magnetnya nempel dengan alat masaknya, itu berarti alat masaknya itu bisa kita gunakan untuk memasak di kompor induksi. Ini ya, kita bisa gunakan magnet ini, tempelan kulkas seperti ini untuk cek. Jadi misalkan ini ya, ini oh ini bertolak belakang magnetnya. Oke, yang ini ya, ini nempel. Oke, ini bisa dipakai. Kita bisa cek sekarang, nyalakan tombol on off nya di sini ya. Ini kita nyalakan tombol on off nya. Ini 200 watt, kita bisa tambah di 400 watt seperti ini. Kita tambahkan air, ini kita tengahkan. Ini akan mendidih ya, kelihatan ya. Nah, itu airnya mendidih, artinya terjadi pemanasan. Ini bahannya juga sama, ini magnet nempel, berarti bisa besi. Ini juga nempel, berarti ini juga bisa dipakai. Ini bisa sampai ini ya. Kalau ini kita tambah 400 watt, ini ya, kelihatan nggak? Ini bisa digunakan. Kemudian panci ini sama, tadi bisa digunakan. Ini terbuat dari aluminium, ini tidak nempel ya, ini tidak bisa digunakan. Nanti indikator kalau tidak bisa digunakan, di sini kelihatan muncul ini tanda error EO ini ya, tidak bisa berfungsi, tidak terinduksi. Jadi ini kita nyalakan berapa lama pun, ini misalkan ya dari 200 watt, ini akan muncul EO error ya, dan ini selama apapun kita taruh tidak akan panas ya. Kemudian ini ya, ini juga sama, ini aluminium kayak gini, ini tidak bisa ya. Kemudian teflon, bagaimana untuk teflon? Teflon itu tergantung bahan, bukan atasnya tapi yang bagian bawahnya. Ini saya matikan dulu, suaranya mengganggu ya. Nah, ini untuk teflon ini tergantung bagian bawahnya terbuat dari apa. Nah, kalau teman-teman mau membeli teflon yang kompatibel untuk kompor induksi, itu pastikan di sana. Kalau mau beli secara online, lihat keterangannya secara detail atau tanyakan ke penjualnya apakah yang akan kita beli itu kompatibel, bisa digunakan untuk kompor induksi atau tidak. Kalau belinya toko offline juga bisa tanyakan ke sellernya, atau bisa bawa kayak gini ya, tempelan kulkas untuk cek. Kalau itu tempelan kulkasnya nempel, oke, jadi beli. Bagaimana dengan panci-panci yang seperti ini, putih-putih kayak gini ya? Ini kita lihat, ini nempel, itu bisa digunakan ya. Kita lihat, 400 watt. Ini di sini nyala ya. Ini indikator waktu, datanya 400 watt. Ini keluar asap
terjadi pemanasan. Ya, kelihatan ada asap uapnya. Nah, begitulah ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah tahu apa saja yang bisa digunakan.